Pernah nggak ngerasa, suatu hari itu kerjaan tuh banyak banget sampai, eee, kayaknya otak kita tuh bingung sendiri. Mestinya kalau kerjaan itu banyakan kita kan langsung mulai mengerjakannya sehingga itu bisa selesai semua, tetapi karena terlalu banyak kerjaan yang harus dikerjakan pada satu saat, itu malah otaknya kita itu kayak berhenti bekerja, terus malah nggak ngapa-ngapain gitu, malah, duduk-duduk, bengong, nonton YouTube, nonton Netflix ya, terus malah nggak ada yang selesai dikerjain. Mungkin itu yang disebut dengan burnout, saya juga nggak tahu, mmm, tapi, saya sering ngalamin hal kayak gitu, sampai sekarang pun masih. Jadi di sini saya cuman sharing aja apa yang saya lakukan untuk mengatasi ketika hal tersebut itu datang, di hari-hari saya. Di sini bukan sharing solusi ya, jadi lebih ke sharing pengalaman aja ya mungkin ya. Misalnya saat ini saya sedang mengerjakan 4 project, dan itu sudah agak terlalu banyak sebetulnya memang. Karena, idealnya tuh 2 sampai 3 project, dan selain itu di keempat project ini, 2 project ini adalah project build, artinya project untuk bikin website dari nol atau redesign, sehingga membutuhkan banyak sekali pemikiran memang dan banyak sekali kerjaan yang harus dilakukan. Jadi to-do list-nya tuh banyak sekali. Selain itu, hari ini juga banyak banget, yang harus dilakukan, misalnya harus, bayar listrik, harus bayar IPL, harus ada kerjaan transfer bank, saatnya untuk servis mobil, harus bayar BPJS, juga untuk, banyak banget lah pokoknya kerjaan-kerjaan sampai, otak itu jadi pastinya jadi bingung sendiri ya, mana yang harus dikerjain duluan, jadi malah kayak stuck, terus kayak, apa ya, kayak kayak komputer yang lagi error gitu ya, mungkin harus di-Control Alt Delete gitu. Nah, biasanya kalau ini terjadi, yang saya lakukan itu seperti ini ya, jadi nggak tahu nih bakal berguna atau enggak sharing ini, tapi ini yang saya lakukan ya. Yang pertama tuh ngundurin jam kerja. Biasanya misalnya, kita atau saya kerja misalnya jam 9, oke, saya akan mulai kerjain itu semua jam 12 gitu misalnya. Nggak apa-apa, nggak masalah, walaupun tuh banyak sekali kerjaan, kita harus gimana ya, pede ya kalau itu semua bisa dikerjakan semua, dan membuat otak kita tuh sedikit rileks. Terus selama 3 jam ini ya, dari jam 9 sampai jam 12 itu saya benar-benar rileks, mau tidur boleh, mau nonton YouTube boleh, mau ngapain juga boleh, mau baca buku boleh dan lain sebagainya. Dan ini adalah waktu tenang gitu ya. Jadi istilahnya kalau gak tahu ya, mengistirahatkan otak kita biar nanti tuh start bisa langsung jalan gitu. Jadi secara mental tuh, ketika jam 12 start ya, mungkin saya kasih alarm gitu. Itu jadinya kayak, oh ya tadi kan sudah istirahat 3 jam gitu ya. Atau 2 jam atau 1 jam terserah ya masing-masing ya. Kalau saya biasa mungkin sekitar 2 jam, tergantung sih ya. Jadi saya merasa sudah beristirahat dengan cukup sehingga saya tuh bisa melakukan pekerjaan apapun gitu loh, karena tadi sudah istirahat gitu. Kalau otak saya masih ngerasa kayak stuck gitu kan, secara reasoning itu jadi nggak masuk gitu, karena tadi sudah istirahat, mestinya sekarang sudah langsung bisa mulai. Saya nggak tahu ya, jadinya ini saya nggak tahu ini bisa berhasil atau enggak kalau diimplementasikan ke orang lain ya, tapi buat saya itu sangat membantu. Yang kedua setelah itu, ketika saya start mulai kerja, itu saya catat semua yang harus dikerjakan hari ini saja gitu ya. Misalnya, ini tanggal 5 misalnya ya, atau tanggal 2 atau tanggal 3 kan banyak tagihan yang harus dilakukan ya, mungkin ada jadwal dan lain sebagainya. Yang bisa diundur, saya tulis semua di kertas. Terus saya taruh di catatan saya, boleh di handphone, boleh dimanapun ya. Saya catat, saya taruh, ini nggak harus dikerjakan hari ini, nggak usah dikerjakan. Jadi ya sudah kita taruh aja, biar ini nggak masuk ke pikiran kita, jadi
nggak mengganggu konsentrasi kita untuk untuk kerjaan atau tes yang harus kita kerjakan hari ini gitu. Nah, setelah itu selesai dari daftar tes yang atau kerjaan yang harus kita kerjakan hari ini, saya cari yang paling gampang dulu. Semuanya misalnya ada yang ini susah, harus butuh waktu 3 jam untuk bikin, ini harus butuh waktu 5 jam, ini harus butuh waktu atau berapa jam ya, terserah ya. Tergantung dari ya kerjaan yang ada. Em, saya akan ambil kerjaan yang paling gampang dulu dan paling cepat selesai. Jadi yang paling cepat selesai kerjain dulu semua sampai selesai gitu ya. Di sini akan membuat otak kita itu jadi kayak mendapat tambahan apa ya? Ketika kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, berapa nggak penting ya, misalnya kecil sekalipun itu membuat kita itu kayak mendapatkan tambahan dopamin di otaknya kita. Jadi kita jadi merasa bersemangat gitu ya untuk mengerjakan. Oke, ini selesai, sekarang kerjaan selanjutnya. Ini selesai, oke, kita lakukan kerjaan yang selanjutnya gitu. Kita lakukan terus menerus sehingga semua kerjaan bisa selesai. Terus mungkin ya tips terakhir, apa ya tips terakhir ya. Oh iya, biasanya kalau ini terjadi, biasanya ini kan nggak hanya terjadi pada satu hari aja ya. Biasanya kalau kerjaan itu banyak, itu biasanya beberapa hari itu seperti itu gitu ya. Eh, yang paling penting itu jangan lupa untuk olahraga ya. Walaupun olahraga yang saya lakukan itu biasanya nggak penting, cuma jalan kaki aja. Jadi luangkan waktu misalnya 1 jam untuk jalan kaki sampai agak capek gitu ya. Kalau badannya mungkin lebih fit dari saya, mungkin harus olahraga yang lebih ya, mungkin lari atau mungkin push up atau mungkin ke gym gitu ya. Tapi itu sangat membantu agar kita itu lebih mudah tidur di malam hari gitu ya. Biasanya kalau kita itu, saya ya, bukan kita ya. Kalau saya lagi banyak kerjaan itu biasanya semuanya kan ada di kepala itu kan penuh ya. Jadi ketika malam itu jadi susah banget untuk tidur. Saya biasanya kalau kerjaannya pas banyak itu kalau malam biasanya mungkin jam 2 kerjaan selesai, setengah 3 sudah tidur gitu ya. Itu saya nggak bisa tidur di kasur gitu ya. Sudah siap-siap untuk tidur tapi kepalanya kayak mikir terus gitu ya. Walaupun nggak ngerjain apa-apa ya. Mikir terus kepikiran ini, kepikiran itu, kepikiran ini, kepikiran itu sampai jam 5, jam 6 pagi baru bisa tidur. Dan itu sangat mengganggu nanti di hari yang selanjutnya. Kalau kita olahraga atau kita melakukan sedikit workout ya, itu badan tuh jadi lebih capek, jadi tidur pun otomatis lebih gampang gitu. Jadi ya itu aja sih tips dari saya. Semoga tips ini bisa membantu. Ini memang tips yang jujur ya, jadi saya nggak tahu ini bisa berguna atau tidak, tapi ya semoga bermanfaat untuk Mas Bro semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.